Halo guys, balik lagi bareng gue Ricky yang kemarin kesaksian di part 1 dimana gue pertama kali kenal Tuhan Yesus. Dari awalnya gue benci gitu, dari awalnya gue kepahitan dengan mereka, cuman underestimate, dan sekarang gue mau kesaksian lebih lagi. Dan gue juga berharap di kesaksian gue yang pertama, di kesaksian gue video sebelum ini bisa menjadi berkat buat kalian. Kalau kalian punya rasa penasaran, kalau kalian punya rasa di hati bagaimana gitu tentang kekristenan, tentang Tuhan Yesus, coba dicari tahu. Mungkin Roh Kudus sedang menggerakkan lulu orang, menggerakkan kalian semua untuk ternyata Tuhan itu memanggil kalian, tapi terkadang kita nggak peka. Gue cuma mau kasih itu. Nah, kita lihat kesaksian gue yang berikutnya setelah, karena kesaksian yang sebelumnya dengan yang sekarang ini waktunya nggak jauh guys, bener-bener paling cuma beda jeda berapa bulan doang. Akhirnya kita ngomong pribadi dulu ya, akhirnya gue jadiin dengan cewek yang gue suka ini. Motif awal gue untuk masuk Kristen sebenarnya 50-50, penasaran dengan Tuhan Yesus, dan gue juga ingin karena ya cewek gue ini orang Kristen lah, percaya Tuhan Yesus. Akhirnya gue mulai ikut, seperti yang gue bilang di video sebelumnya, gue ikut PD dengan groginya. Akhirnya gue didoakan oleh hamba Tuhan, dinubuatkan, dikasih penguatan lah. Oh, ternyata orang yang belum kenal Tuhan Yesus saat didoakan, mereka tidak menjudge, mereka tidak kamu berdosa. Mereka menguatkan, mereka meneguhkan lagi bahwa hanya ada satu Tuhan, hanya ada satu juru selamat. Dan di situ juga nggak mudah gue untuk percaya, dan oh begitu ya. Akhirnya sekali lagi Tuhan memperlihatkan hal yang membuat gue diam, amazing, membuat gue takjub dan pengen banget lebih kenal lagi sama Tuhan. Di saat gue ikut persekutuan doa mereka, gue akhirnya mulai bisa dibilang rajin setiap hari Rabu jam 7 malam di MTB, Sunter. Dan sekarang kita juga lagi ada project online. Oke, lanjut. Mulai rajin dan akhirnya mulai ketemu beberapa hamba Tuhan. Akhirnya tahu cara menginjil. Maksudnya ada beberapa hamba Tuhan yang memiliki cara menginjil berbeda-beda. Ada yang bernubuat, ada yang dengan santai, ada yang memang keras. Dan di situ gue juga belajar bahwa hamba Tuhan punya kekurangan. Semua orang punya kekurangan. Jadi di situ gue benar-benar belajar bagaimana jadi orang yang humble, bagaimana jadi orang yang kalau bisa mendengar dulu. Karena Tuhan suka orang yang mendengar. Tuhan suka orang yang diam di kaki Tuhan daripada orang yang banyak bicara tapi kosong gitu. Akhirnya di deket-deket gue mulai percaya Tuhan dengan percaya yang ala kadarnya. Tiba-tiba di persekutuan doa gue ada acara yang namanya KKR. Lu bayangin, gue cuma tau KKR yang biasa orang lakuin di Senayan tiap Natal, yang orang rame-rame berdoa. Oke. Di otak gue seperti itu. Ya sudah, gue pikir kan gue orang baru, gue gak mungkin diajak, gue gak mungkin diajak, gue orang baru. Entah kenapa si ketua, dia tidak bisa bilang yayasan MTB lah, ketua yayasan MTB itu pengen gue ikut, dia ngajak gue. Ya bisa dibilang juga si Koko ini adalah koko rohaninya pada saat itu cewek gue juga. Jadi dia waktu itu ngajak gue gak ngerti kenapa, padahal cewek gue bilang orang yang bisa ikut KKR yang sudah ikut persekutuan doa 3 bulan atau lebih. Di otak gue, kok lu beribadah atau ini kok harus dibatasi? Oh, ternyata ada alasan masuk akal. Karena sifat orang kan berbeda-beda, bro, sis. Sifat orang beda-beda, motif orang beda-beda. Kita mau KKR, kita mau pelayanan, pasti ada something yang takutnya nanti jadi celah atau jadi bentrok untuk yang tadinya memuliakan nama Tuhan malah jadi sesuatu yang kok kacau gitu loh. Gue ngerti di situ, gue nangkep kenapa harus 3 bulan. Pertanyaan gue berikutnya adalah, gue belum masuk nyampe 2 bulan pada saat itu di MTB. Kenapa? Ini ya bisa dibilang notabene ketua langsung si koko rohani gue yang sekarang ini, ketua langsung yayasan ngajak gue terus gitu loh.
Bahkan ya sorry, dia bilang sendiri banyak hamba Tuhan yang mau ikut nggak dikasih. Kenapa ya? Karena dia bukan bagian dari jemaat MTB, takutnya beda pemikiran, ntar malah jadi something wrong lah. Kenapa gitu loh? Akhirnya ya seperti yang di video pertama, cewek gue selalu bertanya tapi dengan cara yang bukan pertanyaan menurut gue. Kamu mau atau enggak? Tapi kalau gue jawab enggak, itu seakan-akan gue nggak ada pilihan. Tapi di situ gue masih yang ragu, gue tetap jawab, gue nggak tahu. Gue nggak bilang enggak, gue nggak bilang gitu. Gue bilang nggak tahu. Pokok rohani gue tiap ketemu, tiap kita gereja bareng nanya, jadi kamu ikut apa enggak? Gue selalu diam dan gue selalu bilang nggak tahu. Akhirnya singkat cerita, kita KKR ke Kalimantan ya. Waktu itu Kalimantan ke Ngabang, ke daerah Ngabang. Kalau nggak salah 4 jam dari Pontianak. Ya bisa dibilang desa kali ya, Kabupaten Ngabang. Jujur, gue belum pernah naik pesawat, gue belum pernah ikut KKR, gue juga nggak tahu gue harus ngapain di sana, dan gue nggak kepikiran gue bakal ikut gitu loh. Gue selalu menolak dengan cara halus, dengan cara gue jawab nggak tahu. Singkat cerita, mereka semua udah beli tiket. Berapa orang ya waktu itu ya? Hampir 30 ya, hampir 30-an lah. Beli tiket dengan harga promo. Waktu itu cewek gue yang jadi bagian beliin tiket karena dia paling suka jadi seksi repot. Mereka bilang nggak ada diskon, oke mereka beli semua, cuma gue yang belum beli. Oke, gue selamat dong, wah nggak jadi ikut mereka pada beli. Masih ada waktu kurang lebih 1 minggu apa 2 minggu gue lupa. Cewek gue masih kekeh ngajak gue, nah kalau rohani itu pun masih bertanya, jadi ikut apa enggak, sampai agak sedikit keras menurut gue untuk orang baru. Kalau mau ikut bilang ikut, enggak bilang enggak apa-apa, jangan bilang nggak tahu. Tapi aku punya rasa nggak enak, gue selalu jawab nggak tahu. Yaudah, oke. Singkat cerita, di hari 1 minggu kalau nggak salah sebelum mereka berangkat, cewek gue bilang, mau ikut nggak? Tiket lu ini lebih murah daripada gua orang beli. Gue bingung, ini orang mau ngiming-ngiming apa bercanda apa? Pas gue cek bener, ternyata tiket yang kalau gue mau beli, mau ikut, itu lebih murah daripada yang mereka beli, yang hampir 30 orang itu mau beli. Terus gue bilang, gue masih ngeyel pada saat itu. Gue dulu memang bukan orang Kristen, bukan orang percaya Yesus, tapi gue percaya bahwa ada yang namanya Tuhan memanggil lu, Tuhan menyuruh lu tuh ada. Gue percaya, gue bukan ateis, gue agnostik, gue percaya Tuhan tuh ada gitu. Apa iya Tuhan mau gue ikut gitu? Di situ gue bukan belajar ya, nekat untuk minta, kalau kata orang Kristen sekarang minta tanda. Gue kan itu belum ngerti. Jadi malamnya dia bilang, mau ikut nggak? Nggak tahu. Mau ikut nggak, ini lebih murah? Oke, kasih gue waktu sampai besok jam 4 sore kalau nggak salah. Dalam hati gue diem-diem gue tanya Tuhan, kalau emang engkau mau aku ikut sampai jam 4 sore ini, tiket ini nggak akan normal harganya, akan sama murahnya sama seperti hari ini. Karena di otak gue logika paling gampang, promo pesawat brand yang lumayan bagus untuk jauh lebih murah itu paling cuma berapa jam, paling top 24 jam, itu pun juga nggak promo yang jauh banget. Nah ini jauh lebih murah dibanding yang mereka beli. Di situ gue sebenarnya antara nggak mau ikut dan nantang Tuhan. Ya udah gitu, kalau misalnya emang kan promonya murah, nggak mungkin lah lama. Sengaja gue tidur pagi, gue bangun siang, gue bangun jam 3, gue ulur pas gue tanya gimana tiket yang masih sama. Udah gue nyerah, akhirnya gue suruh cewek gue beli. Nah, singkat cerita hari H gue ikut, pertama kali naik pesawat, lu bayangin pertama kali naik pesawat kayak apa. Di situ semua gue serba pertama ya, pertama naik pesawat, pertama kali ikut pelayanan Kristenan, apalagi KKR, pertama kali gue terbang langsung keluar pulau, dan pertama kali juga gue mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Singkat cerita, kita nyampe, kita mulai dari turun di bandara dari Pontianak 4 jam ke Ngabang itu, kita nyampe di hotel, kita siap-siap, kita ada ke gereja lokal juga, kita persiapkan semuanya. Akhirnya kita istirahat satu hari kalau nggak salah ya, besoknya baru ya. Akhirnya ternyata ini, gue nyampe Kalimantan, ternyata gue naik pesawat gitu. Dan amazing, maksud gue kalau bukan Tuhan yang dorong gue, nggak mungkin gue mau ada pemikiran untuk naik pesawat. Pertama itu yang paling nempel di otak gue, nggak usah ngomong pelayanan dulu deh. Pertama kali emak gue ngajak gue naik pesawat, semua orang ngajak gue naik pesawat, gue nggak pernah mau. Even gue dibayarin. Kalau bukan Tuhan yang suruh gue, nggak mungkin gue mau naik pesawat.
keluar pulau Kalimantan men. Dan sepanjang jalan, ya kalau untuk bahasa sekarang yang gue mengerti, gue mungkin serangan kali ya. Waktu kan gue gak ngerti, enjoy aja. Oh, ternyata baru nggak, oh itu serangan. Dan luar biasa, dari 4 jam dari Pontianak ke Abang itu gue naik bis yang sampai ujungnya air semua bocor men. Dan itu hujan gede. Gue bingung dong, ini bis masih perjalanan panjang, itu air semua, dan orang-orang di sana tuh ngapain? Worship, nyanyi, nyembah Tuhan dengan happy. Terus gue nggak ada pilihan, ya sudah gue ikutan. Inilah cara Tuhan tuh untuk pengen ngobrol sama anaknya tuh bukan nyentil, bikin lu happy kok. Itu yang pertama gue rasain, apa iya ya? Apa segininya orang-orang ini gitu loh. Gue masih penasaran akhirnya. Sampainya seperti gue bilang, kita sampai istirahat, kita ngopi-ngopi segala macam ke gereja lokal. Akhirnya besok kita mulai bangun pagi, dari breakfast kita mulai ada seminar di gereja setempat, sampai nyampe ke malamnya kita mulai KKR. Inilah dimana gue nggak tahu gue harus ngapain. Gue nggak ngerti harus ngapain. KKR gue belum pernah, gue bukan orang Kristen yang tulen pada saat itu, gue nggak tahu harus ngapain. Oke, disuruh ini, oke gue nurut, oke gue nurut. Sampai datanglah orang-orang pada malam itu, dan gue pertama kali nih, gue kan cuma ngeliat ya mungkin sekelas gue di YouTube, gue lihat di teman-teman gue cerita atau kayak Isna yang ini gue lihat sendiri pakai mata kepala gue, banyak juga yang datang. Kalau bahasa gue sekarang yang mengerti, banyak juga yang mau dilawat Tuhan ternyata. Udah mulai worship, makin banyak yang datang, makin orang makin semangat untuk worship, untuk menyembah gitu. Gue semakin terheran-heran dan gue merasakan gue pengen nangis di situ. Gue nggak tahu kenapa, gue nggak ngerti. Kayak ada sesuatu yang damai yang gue nggak pernah rasain sebelumnya. Yang rasanya tuh gue pengen ikutan nyanyi sama mereka, gue pengen angkat tangan gitu. Gue nggak ngerti padahal. Gue masih tahan di situ, kayak yang bukan nahan untuk nggak terima itu ya, cuma kayak apa sih nih gitu, kayak cuma paling ke bawah suasana. Oke, mulai khotbah. Di situ gue baru tahu yang namanya altar call. Altar call tuh kayak ada satu hamba Tuhan mendoakan orang-orang yang duduk dilawat, yang kita ngomong agak kasar ya dulu ya, gue kan belum mengerti apa itu kesenangan Tuhan, kan banyak orang atau semuanya, gue kayak yang ketawa gitu loh. Dan saat itu gue ngeliat seperti itu dan gue nggak bisa ketawa. Gue nggak tahu, gue nonton YouTube saya orang digituin jatuh kayak paling settingan. Ini gue sama mereka dari hotel sampai gue setting segala macem, dan hamba Tuhan itu yang waktu itu versi Noah dari Afrika Selatan, dia turun dari mimbar untuk mendoakan mereka yang datang. Dan gue ngeliat seperti apa yang gue tonton di YouTube, dan yang waktu itu gue nggak percaya. Di saat itu tangan banyak orang melawat dan jatuh. Dari mana mulut gue pada saat itu bisa bilang itu setting? Itu amazing buat gue, kayak yang itu beneran terjadi, itu ada Tuhan melawat gitu. Itu kan gue belum ngerasain kan, ya hamba Tuhan wajar gitu loh. Ya namanya juga pendeta besar, apalagi orang sini kan kalau ngeliat pendeta luar kan, wah beda, katanya pengurapannya lain kata mereka kan gitu kan. Nah, ada momen dimana mulai rame nih, gue kan di sana cuma bagian jatuh, gue pindahin orang di tumpang tangan jatuh, gue pindahin. Oke, gue belum ngerti gitu loh mau ngapain, gue nggak ngerti. Saking riwahnya, saking ribetnya itu. Orang-orang yang pengen dilawat Tuhan datang, gue sampai bingung. Tapi seiring dengan worship itu jalan terus, kan worship jalan terus, musik jalan terus, worshiper terus nyanyi nggak berhenti. Di situ gue makin ngerasain kayak ada something yang berbeda. Tuhan, gue sampai nanya, Tuhan, Engkau hadirkah di sini? Sampai orang kayak gue aja bisa pengen nangis terus menerus sepanjang mulai KKR gitu loh. Dari mulai KKR sampai saat itu gue rasanya pengen angkat tangan, rasanya pengen, cuma karena waktu itu gue berpikir gue orang baru, gue malu sebenarnya. Cuma rasa itu jujur nggak bisa tertahan. Kayak yang pengen ngungkapin gitu loh. Di situ mulai
melihat hal-hal yang luar biasa lah. Ya ada lah paling kayak orang kesurupan tiba-tiba keluar, dikeluarin, terus tiba-tiba ada orang yang sakit sembuh, ada orang yang ya yang bisa bahasa roh jadi yang nggak bisa bahasa roh jadi bisa bahasa roh. Oke, di situ gue mulai kayak wah Tuhan tuh bekerja loh. Tuhan tuh nggak cuma kita cuma taunya Tuhan tuh baik, maha besar, maha tinggi, tapi kadang orang itu sekarang gue mulai berpikir bahwa ya kita tahu, semua agama tahu Tuhan tuh maha tinggi, maha bisa ngapain aja lebih dari manusia tahu. Tapi Tuhan yang hidup untuk melawan siapa? Kalau bukan cuma Tuhan Yesus. Di situ gue baru sadar. Akhirnya kita kelar jam 1 dan gue salut dengan hamba Tuhan satu ini, Persi, yang dimana katanya kalau ada KKR daerah sana kebanyakan hamba Tuhan cuma tumpang tangan dari mimbar, dan ternyata dia melayani semua yang minta didoakan sampai lapangan itu kosong. Dan you know what, kita keluar jam 1 pagi, gue gak ngerti apa-apa, gue atau jam 1 pagi, dan gue gak berasa capek, gue merasa kayak udah kelar ya, oke kita makan, pulang, istirahat, tidur, besok mengulang hal yang sama, bangun pagi, breakfast. Nah hari kedua ini yang amazing buat gue. Hari kedua ini hal yang banyak terjadi di gue ya, bener-bener yang Tuhan tuh bener-bener gue meneguhkan hati gue bahwa sini nak, aku ada loh, sini loh, aku tuh bapakmu gitu loh. Di situ nih gue mulai ya. Singkat cerita, siang kita seminar kayak biasa di gereja lokal. Masuk sore kita mulai prepare, ternyata masuk jam setengah 7, jam 7 malam orang udah mulai berdatangan untuk ikut KKR, dan ternyata amazingnya 2 kali lipat lebih banyak daripada hari pertama. Hari pertama aja udah gak kebayang gue repotnya kayak apa. Secara logika, secara daging gue berpikir gue repotnya kayak apa. Gue mikir Tuhan ini hari kedua, bagaimana ini? Bagaimana gitu kan? Oh, ikutin aja. Hujan besar, hujan gerimis, tiba-tiba hujan besar. Kita semua, mereka tim-tim yang gue ikut, mereka pada tumpang tangan, mereka berdoa kepada Tuhan supaya sebenarnya bukan kayak mau ngusir hujan, sebenarnya Tuhan kita butuh lawatan gitu loh. Kalau bisa ya hujannya dihentikan, kalau nggak bisa ya udah biarpun ada hujan orang nggak boleh pergi, tetap dilawat gitu loh. Jangan sampai hujan tuh, kalau yang gue lihat sekarang, jangan sampai hujan tuh nyetopin lawatanmu gitu. Jangan sampai hujan menghambat sebenarnya. Mau hujan gak hujan sebenarnya kita nggak pusing. Kalau menurut gue sih mereka tuh nggak pusing. Tuh mereka mau pelayanan, geledek pun gue rasa dilawan gitu dengan semangat mereka yang gue lihat. Dan ternyata bener aja di hari kedua itu, di mana orang makin banyak, worship mulai, khotbah mulai, dan kembali lagi sang hamba Tuhan Persi Noah turun dari mimbar untuk mengurapi, untuk mendoakan orang-orang yang datang. Dan semakin ramai, serangan semakin banyak. Kemarin yang cuma kesurupan 1 orang, hari ini kesurupan 2 orang. Yang tadinya gue harus cuma angkat, akhirnya ada orang om doain saya. Gue lihat orang di sana semua lagi pada sibuk. Bagaimana kalau lu jadi gue, ada orang tiba-tiba om doakan saya? Gimana kalau lu jadi gue? Itu orang punya harapan besar mau dilawat Tuhan. Gue gak ngerti apa-apa. Apa lu bakal tinggalin mereka? Di otak gue adalah, mungkin gue waktu itu belum percaya Tuhan, tapi gue gak mau mengecewakan dia yang mau ketemu sama Tuhan. Itu doang. Akhirnya mau gak mau, gue cuma bilang sama dia, waktu itu kalau gak salah anak muda, dan gue panggil Dek, saya gak bisa bantu kamu, saya gak bisa menyelesaikan masalahmu. Yang bisa menyelesaikan masalahmu cuma Tuhan. Kita berdoa bareng. Kamu doa dalam nama Tuhan Yesus, saya juga doa dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa bersama. Mungkin doa saya dan Anda akan dijawab. Kalau mungkin doa Anda sendiri mungkin gak jawab. Mungkin sama saya bisa bantu lah. Kita sama-sama berdoa. Jadi jangan harapin saya. Bukan saya yang melakukan loh. Bukan saya yang menyelesaikan masalahmu gitu. Kalau nanti masalahmu selesai, itu doa. Gue mau doain orangnya lama banget. Gue seramain dulu toh gak? Karena gue takutnya kalau doa dia gak dijawab, gue yang salah. Kalau doa dia dijawab, dia minta doa lagi apa, gue pusing gitu loh. Gue bukan siapa-siapa. Gue gak ngerti apa-apa. Oke, gue ngeliat tumpang tangan. Oh, nggak ada terjadi apa-apa, kayak hamba Tuhan sebelah yang tumpang tangan, orang jatuh, terus gue nggak pusing sebenarnya, cuma kan gue takutnya yang gue doakan berekspektasi gitu loh. Gue takutnya yang gue doakan berekspektasi untuk dilawat, ternyata
nggak begitu. Oh ternyata dia malah terima kasih sama gue, terima kasih sudah didoakan. Oh ya sudah. Akhirnya di situ karena semakin ramai, semakin orang 2 kali lipat, 3 kali lipat datang gitu. Akhirnya kita semua dipaksa untuk bergerak, bukan dipaksa sih, kayak yang kalian tuh diingat, kita tuh diingat, kalian tuh pelayanan. Kalau kalian diem tuh bukan pelayanan, kalian namanya nonton. Come on gitu loh. Si Persi itu di hari pertama, di akhir KKR tuh ada ngomong, ayolah kalian tuh hamba Tuhan, kalian tuh anak-anak Tuhan, kalian tuh punya kuasa, gak usah takut. Yang penting kalian percaya. Jadi seakan-akan bahwa gak cuma gua yang hamba Tuhan yang menurut lu yang bisa ngurapin orang, doain orang, enggak, lu orang bisa gitu. Gua gak ngerti apa-apa, ya udah gue yain aja pada saat itu. Dan ada momen dimana udah crowded banget, ada orang kesurupan. Gua panik, men. Gua panggil ini dia sibuk, gua panggil itu dia sibuk. Jadi ada IO kali ya, IO setempat yang memang dari kumpulan Kristen ibu-ibu lah. Mereka nahanin tuh kayak bertiga berempat, nahanin satu orang kesurupan. Gue kasihan juga sebetulnya, tapi gue dalam hati gue nggak bisa ngapa-ngapain. Gue mau ngapain gitu loh, gue bukan belum Kristen tulen, gue nggak ngerti apa-apa gitu. Akhirnya gue cari kok rohani gue, dia lagi sibuk banget. Gue cuma bilang, oh ini ada yang kesurupan gimana. Dia tanya sama si Persi ini, si Persi cuma bilang kasih perjamuan. Oke, perjamuan, ya udah. Oke, gue ke bis yang kita tumpangin buat ke lapangan, gue ambil perjamuan. Sebelumnya gue tanya pakai hostnya apa enggak, terus dia bilang nggak usah. Oke, hostnya gue bawa juga karena gue takut salah, dan di perjalanan gue mikir ngapain orang kesurupan gue kasih hosti, dia ngunyah aja belum tentu bisa gitu kan. Tapi ya udahlah, namanya udah gue bawa kan. Di saat itu gue udah pegang perjamuan, tapi gue masih liatin orang kesurupan itu. Dia yang kayak, ya lu tau lah orang kesurupan kayak teriak-teriak nggak jelas. Gue sama temen gue yang memang kita juga pertama-tama KKR, kita nggak ngerti untuk ngapain, nggak ngerti. Kita cuma tumpang tangan. Yaudah kita tumpang tangan aja lah, gue bilang. Oh ya udah, nggak ada salahnya, coba lah. Dia udah kayak gini, udah mau ngapain, mundur juga nggak bisa gitu loh. Jadi bener kayak lu melakukan sesuatu yang belum pernah lu lakuin, gimana sih? Oke, gue tumpang tangan. Akhirnya gue beranikan diri untuk gue teriak, dalam nama Tuhan Yesus, pergi. Engkau bukan di sini tempat orang benar, di sini tempat orang mau ketemu sama Tuhan. Itu gue ngomong, ya mungkin teman gue doang kalian denger ya, karena gue udah gak mikirin, karena gue juga panik sejujurnya. Akhirnya gue buka itu perjamuan, gue cuma doain Tuhan, gue gak ngerti apa-apa. Gue cuma bisa berdoa dalam nama Tuhan Yesus, gue cuma bilang dalam nama Tuhan Yesus. Gue pencet lah itu pipinya, gue tuang itu perjamuan di dalam mulutnya ini. Dan gue pegang kepalanya, gue cuma dalam nama Tuhan Yesus pergi, dalam nama Tuhan Yesus pergi. Gue gak ngerti apa-apa, gue cuma ngikutin apa yang mereka omongin gitu loh. Dalam nama Tuhan Yesus pergi. Dan ajaibnya, itu setan keluar. Jadi gue yang kesurupan, gue bengong. Amazing gak? Di situ gue ngeliat kayak gue nggak bisa apa-apa, tapi Tuhan sayang gue dan sayang dia gitu. Tuhan mau gue tahu, Tuhan juga mau melawat dia. Tapi kalau pada saat itu gue nggak coba, gue nggak paksa, gue nggak tahu akan jadi apa. Gue bukan maksain untuk gue dapat iman, tapi ternyata ada satu Roh Kudus menggerakkan tuh, kayak ada sesuatu yang harus memang lu tuh didorong gitu loh, dipush, bukan diselengkat, bukan dibawa ke dalam sesuatu yang nggak ini ya, tapi benar-benar dipush untuk come on. Gue udah kasih clue, gue udah kasih ini, ayo gitu loh, ada gua di belakang, gak usah takut, lu cuma maju aja, jatah lu cuma maju, percaya gitu. Di situ gue mulai oke, udah kelar, udah masa lega dong, itu udah gak ada yang kesurupan lagi. Gue kembali ke gotong-gotongin orang. Waktu gue balik, gue udah gak bisa jadi tukang gotong orang. Akhirnya gue jadi tukang doain orang. Yang gue sejujurnya gue gak ngerti juga. Kalau gue pikir gue kalau doa kayak tadi orang pertama, kelamaan orang ke ngantrinya kan. Ya udah gue ikutin dengan cara yang sama dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan menjamahmu, bukan aku yang menjamahmu, bukan aku yang punya kuasa, tapi Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, syaratnya untuk dilawat percaya dulu dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang ngomong sendiri aja masih ragu. Tapi itulah kuasanya di
nyatakan di situ, dan gue lihat dari mulut orang yang belum percaya bisa keluar kuasa. Bingung nggak? Gue aja yang di sana bingung. Setelah makin banyak orang, akhirnya lama-lama habis. Hari kedua sudah selesai untuk KKR-nya, dan si hamba Tuhan ini, si Pastor Percy, merindukan untuk mendoakan tim lokal untuk memperoleh karunia bahasa roh yang memang ada daripada mereka yang katanya bukan hanya tidak percaya tapi juga menghujat. Oke, mungkin di situ Pak Pastor Percy dapat sesuatu dari Tuhan untuk mendoakan mereka. Akhirnya kita, nah ini yang lucu, amazing, lucu dan agak malu, tapi katanya itu Tuhan yang budekin gua, tapi gua juga kalau ingat-ingat gua malu. Tapi ini mudah-mudahan bisa jadi berkat buat kalian dan maju terus dalam Tuhan, nggak takut terhadap pelayanannya. Jadi tim lokal itu mau didoakan untuk mendapat karunia Roh Kudus, bisa berbahasa. Jadi si pastor ini bilang, tim dari Jakarta atau MTP bikin lingkaran di dalam, oke, dan yang bisa berbahasa roh, punya karunia bahasa roh. Oke, di situ jujur gue nggak denger, gue masuk ke dalam, gue nggak tahu bahasa roh itu apa pada saat itu, karunia bahasa roh apa gue kagak ngerti, jujur aja. Entah kenapa gue nggak denger, gue masuk. Terus dia bilang putar balik, doakan orang yang ada di depanmu. Oke, gue doakan. Pas gue mulai doain, gue baru sadar, doain supaya dia bisa dapat bahasa roh. Terus gue mikir di otak gue aja nggak bisa. Di situ gue baru sadar, pas gue suruh masuk untuk mendoakan, gue nggak denger. Tapi pas gue suruh mendoakan, tiba-tiba dia, si Pastor Percy ini ngomong, doakan mereka supaya mereka dapat bahasa roh. Oh, oke, gue diem dan gue udah tepang tangan, gue harus ngapain? Gue udah nggak bisa balik lagi, gue dikasih situasi yang gue nggak bisa mundur. Gue maju dan gue nggak bisa mundur. Ini balik lagi, ini Tuhan kadang-kadang bercandanya asik juga menurut gue gitu loh. Kayak yang dia mau paksa lu untuk maju ke sesuatu yang lu nggak ngerti, tapi dia akan kasih jaminan bahwa kuasanya akan dinyatakan di situ. Lu nggak akan dibuat malu, bahkan lu akan terkejut dengan dia, dan bahkan orang sekitar pun akan terkejut dengan apa yang dia kerjakan. Lu tau apa, di saat gua tumpang tangan, gua doa, gua nggak ngerti, mereka bahasa roh gua nggak bisa, Tuhan gua nggak ngerti apa-apa, mungkin gua salah, tolongin gua nggak ngerti, ini gua salah denger kayaknya. Ya gua pakai bahasa gaul aja lah, gua percaya Tuhan ngerti apa yang gua omongin. Tuhan gua nggak ngerti, Tuhan ini gimana, gua cuma tumpang tangan di kepala dia supaya dia dapat bahasa roh segala macam, nggak tahu apa Tuhan jatuh. Dia jatuh, dia ya selayaknya orang didoain kayak yang gue lihat di YouTube pada saat itu kan, yang gue amazing. Gue kaget, gue ini kenapa, gue bingung gitu. Dan akhirnya pada saat dia dibangun, udah kita keluar segala macem, tim yang lain ngetawain, lu ngapain masuk, kata dia. Lah kan disuruh masuk, gue bilang. Enggak, itu cuma yang udah bisa punya karunia bahasa. Gue nggak denger demi apapun, gue bilang. Bener-bener gue kagak denger. Nggak mungkin, lu kecapean, nggak tahu deh, pokoknya gue nggak denger. Dan di situ gue belajar satu sekarang ya, gue kalau inget gue KKR pada saat itu kayak gue itu sudah ditoel sama Tuhan, sini ayo nah. Tapi dari pertama tiket, ajakan dari orang yang nggak gitu kenal untuk melayani, itu sebenarnya udah cara Tuhan untuk gimana sih respon kita. Tapi gini, Tuhan ngajak kita nggak 1-2 kali, meskipun kita nolak, tapi dia nggak capek. Dia nggak capek untuk ngajak kita, untuk kita mengenal dia, untuk kita tahu kebenaran, untuk kita tahu betapa baiknya dia. Bahkan hadiahnya adalah kekekalan, keselamatan yang daripada Tuhan Yesus. Bayangin, dari pertama dikodein gue suruh ikut, dari tiket, dari semuanya lah, dari KKR gue dikasih, gue gak ngerti apa-apa, tapi kayak yang gue tumpang tangan, gue seakan-akan gue punya kuasa yang seakan-akan gue sudah kenal dia gitu. Tuhan gak pernah lihat lu seperti apa dulu, Tuhan gak peduli apa yang lu percaya dulu, Tuhan gak peduli dosa apa yang lu punya dulu, yang penting respon lu. Kalau Tuhan udah panggil lu berkali-kali, bagaimana respon? Di situ gue mulai sadar bahwa panggilan Tuhan itu unik.
besar. Dan ini pesan buat orang-orang yang punya pergumulan di hati lu orang, di hati kalian. Kalau tiba-tiba ada kok kayaknya nih kodenya ke sana ya. Kalau itu baik, kalau itu menjurus pada kebenaran, kemuliaan yang menjurus pada Yesus Kristus, coba direspon. Nggak ada salahnya. Lu nggak keluar apa-apa. Percayalah, coba aja lu direspon. Gitu loh. Jangan sampai menyesal. Nah, buat orang-orang yang udah percaya, ini juga pelajaran kayak Tuhan tuh nggak pernah capek buat panggil lu. Tuhan tuh nggak pernah capek untuk sini nak, gue rindu sama lu gitu. Dia tuh pengen lu ngobrol, dia tuh pengen kasih sesuatu yang lebih buat lu, tapi kadang kitanya yang menolak. Kitanya, bayangan kalau pada saat itu gue kekeh untuk nggak ikut. Bayangan pada saat itu kalau gue benar-benar nggak ikut, gue nggak bisa ngerasain kuasa Tuhan, gue nggak bisa ngerasain mujizat yang memang mujizat itu mungkin bukan buat gue, bukan yang tiba-tiba gue dapat something, tiba-tiba gue kayak, tapi tuh meyakinkan gue bahwa Tuhan tuh hebat. Yesus tuh hebat, men. Yesus tuh hebat. Dan memang banyak orang bilang kalau lu udah ngomong Tuhan lu kan susah. Susahnya dalam arti gini. Lu itu pikul salib, lu tuh bukan susah terus-menerus yang lu ntar nggak punya duit, ntar lu banyak masalah, enggak. Justru Tuhan pengen tahu, lu ikut dia motifnya apa sih? Tapi percaya nggak percaya, di kesusahan lu, di semua masalah lu, hari demi hari lu ikut Tuhan, damainya nggak pernah hilang. Di saat lu punya problem, di saat lu punya bergumul, tapi damai itu nggak hilang. Lu akan bisa berpikir lebih jernih. Gue dulu punya duit, gue dulu punya something, punya sesuatu yang bisa gue senangin diri gue. Tapi karena gue gak punya damai, gue selalu merasa kurang. Gue selalu merasa kayak apa sih yang kurang dalam hidup gue. Gue selalu kurung. Padahal gue punya semua, gue punya duit, punya temen. Ternyata itu, sekarang gue baru sadar. Ternyata gue gak punya Tuhan yang bisa bikin gue damai pada saat itu. Nah itulah, jadi di sini gue juga mau terima kasih buat tim MTB, buat teman-teman gue, buat Koko Rohani gue, untuk Oroy, untuk Pastor Persi juga, untuk Pendeta Andreas Burhanuddin yang pada saat itu ikut juga, yang kebetulan background dia dulu juga sama kayak gue, dan dia sekarang bisa menjadi penginjil, bisa menjadi pendeta yang luar biasa. Gue banyak belajar dari tim MTB ini, bagaimana menjadi seorang Kristen, bagaimana menjadi pengikut Kristus yang memang pada dasarnya itu menyebar kasih, memberikan cinta kasih, bukan menjadikan orang Kristen, bukan menjadikan orang untuk ke gereja. Enggak, itu semua kalau orang sudah kenal Tuhan itu semua otomatis. Jadi di sini gue mau ngasih tahu bahwa di sini kita semua mengajarkan orang mengenalkan Tuhan, bukan mengubah agama orang, bukan mengubah cara pandang orang, tapi yang akan mengubah cara pandang, yang akan mengubah semua dari ujung rambut sampai ujung kaki lu, bahkan hati lu, itu nanti Tuhan sendiri. Tapi yang Tuhan mau sekarang adalah respon lu. Saat dia manggil lu, sekecil apapun cara dia manggil, coba. Karena Tuhan itu punya sesuatu yang besar buat, seperti yang ditaruh buat. Thank you, cukup sekian kesaksian dari gua. Mudah-mudahan kesaksian gua bisa jadi berkat untuk orang yang belum percaya. Mudah-mudahan dapat peneguhan hati bahwa itu benar-benar Tuhan yang lagi mau pakai lu, manggil lu. Buat orang yang sudah percaya, mudah-mudahan kesaksian ini juga bisa menguatkan kalian bahwa Tuhan itu selalu manggil kalian. Jadi jangan coba-cobalah untuk mundur, jangan coba-coba untuk keluarlah. Tuhan tuh baik, men. Tuhan itu selalu nyari elu gitu loh. Meskipun kadang kita berpikir bahwa Tuhan kok gak denger doa gue, dia bukan gak denger, dia punya waktu yang pas buat lo. Coba kita koreksi balik ke diri kita masing-masing. Di saat kita minta, apa sih yang udah kita lakuin buat Tuhan? Di saat kita minta, apa sih yang kita udah lakuin buat Tuhan senang gitu. Jadi ini juga gue belajar, kekristenan itu bukan apa ya, tapi reaksi kita. Reaksi kita, gimana kita ngadepin orang kalau begini, ngadepin masalah kalau begini. Ternyata itu mempengaruhi emosional gue juga. Dulu gue orang emosional banget, gue suka marah-marah. Kalau naik mobil orang ngebut dikit gue kejar, orang nyari dikit rasa pengen gue serang. Lu tau sekarang, gue naik mobil santainya luar biasa. Dan yang gue puter di mobil gue sekarang lagunya lagu worship semua. Lu mau marah gimana kalau lagi lagu worship? Lu Tuhan gak marah lu di atas. Lagi how great, terus lu kata-kata orang samping, tuh Tuhan dari atas ngeliatin mau ngapain? Lu lagi setel lagu gua,
Jangan lu mana-mana orang jadi batu sandungan. Di situ juga gue banyak belajar. Jadi Tuhan akan ngasih lu porsi itu sesuai dengan kemampuan lu kok. Jadi jangan takut, jangan minder, karena gue pernah di posisi itu dan ternyata itu memang cara Tuhan, itu waktunya Tuhan. Thank you banget udah nonton, mudah-mudahan jadi berkat buat kekuatan kalian juga di akhir zaman ini. Pesan gue cuma satu, jangan pernah mundur, terus berjuang. Apapun yang ada di depan lu, Tuhan selalu bantu lu, Tuhan selalu topang lu. Tuhan Yesus berkati. Shalom.